Hai teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf banget hari ini karena Bu Rista ada kegiatan di luar kota bersama Kak Prodi dan juga Kaleb di PSD 4 Demografi dan Pencatatan Sipil. Jadi hari ini Bu Rista harus membuat video pembelajaran mengenai pengenalan teknik demografi pada pertemuan pertama. Jadi hari ini Wirista hanya mengenalkan apa sih itu, kira-kira apa sih yang akan dipelajari selama kita kuliah 1 semester ini di teknik demografi. Tapi sebelumnya Wirista memperkenalkan diri dulu. Jadi Wirista adalah dosen baru di Prodi DPS, baru banget masuknya itu baru pada bulan Juli tahun 2021 kemarin. Nah, ini nama lengkap Barista Yuliana Ristantiani SPD MSc. Sarjana Pendidikan dan Magister of Science. Jadi Barista berasal dari S2 Kependudukan UGM dan berusia 29 tahun. Sedangkan Barista berdomisili di Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur. Tapi kadang kalau waktu hari kerja itu barista ada di Solo. Nanti ketika weekend barista pulang lagi ke Trenggalek. Kayak gitu. Jadi mungkin teman-teman nanti bisa kalau mau ketemu barista gitu, misalnya mau bertanya sesuatu gitu, bisa menemui barista di kampus di sekolah vokasi. Biasanya dosen-dosen itu berkumpulnya di laboratorium Admindu. Jadi teman-teman juga bisa cari barista di sana, atau kita bisa janjian ketemu hari apa gitu ya. Nah, ini pada 1 semester ini kita akan belajar tentang teknik demografi. Ada yang bisa jelaskan apa itu teknik demografi? Jadi teknik demografi itu adalah bagian dari ilmu demografi yang mempelajari tentang karakteristik komponen kependudukan. Hasil atau outputnya adalah karakter demografi suatu wilayah pada kurun waktu tertentu yang dinyatakan dalam bentuk angka. Misalnya nih teman-teman lihat pada bagian slide ini ada angka yang cukup besar. Ada 371 jiwa 349.889. Ini adalah jumlah penduduk Indonesia pada akhir tahun 2020 hasil data dari registrasi penduduk. Jadi pada di akhir tahun 2020 hasil dari registrasi penduduk menunjukkan angka 271 jiwa 300.000 lebih itu. Nah, angka itu sebenarnya adalah hasil akumulasi dari berbagai dinamika kependudukan, mulai dari adanya kelahiran, kematian, dan juga migrasi. Nah, teknik demografi ini nanti akan menghitung komponen-komponen kependudukan itu, mulai dari fertilitas, angka mortalitas, dan juga angka migrasi. Kemudian masing-masing angka komponen kependudukan itu bisa digunakan untuk menghitung proyeksi penduduk dan juga level of mortality di suatu negara. Jadi ya makanya Ibu bilang tadi, hasil atau output akhir dari perkuliahan kita itu adalah laporan yang bentuknya itu angka. Angka apa? Angka hasil implementasi perhitungan kita tentang fertilitas, mortalitas, dan juga migrasi, dan juga nanti untuk diaplikasikan dalam ini proyeksi penduduk. Nah, apa yang akan dipelajari dalam 1 semester ini? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 poin yang akan teman-teman pelajari dalam 1 semester. Dan ini mayoritas adalah praktek, jadi praktek perhitungan. Mulai dari evaluasi data kependudukan, perapian umur, penentuan level of mortality, penyusunan tabel kematian atau life table, dan pembuatan proyeksi penduduk. Apa sih itu evaluasi data? Apa sih itu perapian? Apa sih itu penentuan level of mortality, dan lain-lainnya. Itu teman-teman bisa cari sendiri. Gambaran umumnya bisa cari sendiri. Kalian bisa searching dulu di Google jika memang penasaran dengan gambaran umumnya. Apa sih level of mortality? Apa sih itu life table? Dan sebagainya.
Nanti kita akan perdalam lagi di pertemuan-pertemuan berikutnya. Kita akan memberikan teori dulu, apa sih itu evaluasi data, apa sih itu perapian umur, kenapa harus dirapikan, kenapa ada level of mortality, apa itu life table, apa itu proyeksi penduduk. Nah, seperti itu akan kita bahas dulu, kemudian kita akan belajar bersama bagaimana menghitung komponen-komponen dari 5 poin di atas. Nah, kontrak perkuliahan kita. Perkuliahan kita ini terdiri dari 14 kali pertemuan untuk membahas materi dan juga praktik. Kemudian ada 2 kali ujian, yaitu UTS dan UAS. Sebelum melakukan perkuliahan, mahasiswa diwajibkan untuk melakukan presensi di OJW sebelum kelas dimulai. Jadi setiap ada jadwal perkuliahan kita di hari Kamis ini, Bu Rista beberapa jam sebelumnya akan membuka kelas di OJW. Tugas kalian adalah mengisi presensi di OJW. Jangan sampai kalian lupa untuk mengisi presensi di OJW ya, karena itu akan menjadi pertimbangan pihak fakultas untuk menentukan kehadiran kalian selama perkuliahan online dan menjadi dasar untuk menentukan kalian lulus atau tidak di mata kuliah teknik demografi ini. Nah, dosen akan mengecek kehadiran di OCW dengan kehadiran di kelas online. Jadi jangan sampai ada teman-teman yang cuma hadir di OCW, presensinya hadir, kondisinya sehat, tapi ternyata dia skip melewatkan kelas online barista gitu. Jangan sampai ya. Bentuk tugasnya nanti ada tugas kelompok, tugas individu, kuis, UTS, dan juga UAS. Nah, di perkuliahan kita selama 16 kali pertemuan ini, teman-teman boleh izin kok. Kalau ada urusan yang benar-benar mendesak, ada masalah yang tidak bisa diselesaikan atau misalnya sakit. Misalnya saja nih ya, teman-teman nanti rumahnya di pelosok, kemudian ada kesulitan sinyal, kayak gitu bisa menghubungi barista langsung. Atau mungkin Bu, rumah saya tadi itu mati lampu, jadi saya nggak bisa connect ke wifi. Oke, nggak apa-apa, tapi kita tetap harus mengutamakan komunikasi. Jadi teman-teman harus tetap menghubungi barista untuk minta izin, jadi biar barista itu tahu apa yang kalian alami, kesulitan apa yang kalian alami, atau misalnya sedang sakit kayak gitu. Nah, dosen tidak akan mengganti jadwal perkuliahan kecuali ada alasan mendesak dan tugas dari prodi. Seperti hari ini, karena barista harus ikut Kaprodi ke Semarang Raya, jadi barista mohon maaf banget, barista hanya bisa menyampaikan video pembelajaran saja. Tapi karena mulai minggu depan dan seterusnya itu kita mayoritas adalah mata kuliahnya ini praktik, jadi nggak mungkin dong barista hanya memberikan video pembelajaran kayak gitu. Nanti takutnya kalian nggak bisa konsen, kalian nggak paham, kalian nggak tahu mau bertanya ke siapa, dan kalian mau bertanya lewat WA itu sungkan. Jadi nanti kalau misalnya barista, mohon maaf banget, kalau barista ada tugas lagi dari prodi, tapi kita sudah masuk ke perkuliahan yang hitung-hitungan, nanti barista akan komunikasi dengan kalian gimana biar kita bisa ganti jadwal kuliah gitu. Tapi kan kalau itu juga tidak setiap minggu ya kita harus ganti jadwal kuliah. Nah, ini yang paling penting dari pertemuan hari ini adalah adanya tugas untuk pertemuan berikutnya. Karena pertemuan berikutnya kita sudah masuk ke materi, jadi teman-teman harus menyiapkan data dasar yang akan digunakan untuk perhitungan analisis perapian umur, analisis perapian data, dan juga hasil data yang didapatkan oleh BPS. Nah, apa sih yang teman-teman butuhkan? Di situ teman-teman bisa lihat, teman-teman bisa membagi kelas menjadi beberapa kelompok yang beranggotakan 5 mahasiswa. Kemudian masing-masing kelompok ini harus mencari data jumlah penduduk menurut umur tunggal di provinsi X. Maksudnya provinsi X ini, teman-teman bisa pilih provinsi yang ada di Pulau Jawa, Sumatera, Kalimantan, hingga Bali, atau mungkin ditambah dengan Sulawesi. Jadi setiap kelompok itu menggunakan data provinsi yang berbeda.
Nah, tapi usahakan data ini time series-nya itu lengkap. Jadi ketika teman-teman mencari penduduk menurut umur tunggal yang terbaru nih ya, misalnya hasil dari sensus penduduk tahun 2020. Pastikan juga ada time series untuk penduduk umur tunggal dan juga beberapa komponen-komponen jumlah penduduk lainnya itu di tahun 2020 ke belakang, misalnya 2015, 2010, 2005, 2000, dan seterusnya ke belakang untuk beberapa periode. Jangan memilih wilayah yang hasil dari pemekaran yang baru-baru ini ada pemekaran wilayah, karena nanti untuk time series data yang ke belakang tahun 2020 ke belakang itu nanti kalian akan mengalami kendala ya, karena data itu belum ada sebelum wilayah tersebut mekar gitu, sebelum wilayah tersebut memisahkan diri dari provinsi lamanya. Selain itu, biasanya di awal-awal proses pemekaran itu juga belum ada ini data yang komplit dari provinsi tersebut. Nah, kemudian selanjutnya kalian harus memindahkan data yang dalam bentuk PDF itu ke Excel. Jadi kalian rapikan angka-angkanya yang mungkin dari PDF berantakan gitu ke Excel. Nah, data ini kalian simpan dulu, setelah rapi kalian simpan dulu, masing-masing disimpan oleh eh, teman-teman. Bukan hanya, jadi yang memegang data ini bukan hanya satu orang dalam satu kelompok, tetapi 5 anggota kelompok itu harus sudah memegang data dalam bentuk Excel itu masing-masing. Baru kemudian di materi berikutnya, di perkuliahan berikutnya akan kita lanjutkan untuk mengevaluasi data tersebut. Gimana, sudah jelas kan ya? Kalau memang belum jelas, kalian bisa tanya langsung di grup kelas atau WA langsung ke Bu Rista. Oke? Nah, ini petuah terakhir dari Bu Rista. Mungkin apa yang kamu benci saat ini akan menjadi jalan hidupmu suatu saat nanti. See you in the next meeting. Gitu. Oke, jadi Bu Rista akhiri dulu video pembelajaran kali ini. Kalau memang ada yang belum jelas, seperti kata Bu Rista tadi, langsung WA grup tanya ke Bu Rista. Atau bisa WA pribadi, oke. Gitu, silahkan ya. Bu Rista nggak melarang kok. Tanya nggak bayar. Nah, kalau gitu berista akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semuanya. Jaga kesehatan baik-baik.